Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekologi. Pada kesempatan ini, saya Bu Catur Naningtia selaku koordinator mata kuliah ekologi ingin menjelaskan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah ini, supaya teman-teman semua dapat mempunyai gambaran singkat mengenai apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Mata kuliah ekologi merupakan mata kuliah wajib, terdiri dari 3 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Saudara yang mengambil mata kuliah ini diwajibkan telah mengambil mata kuliah diversitas flora dan fauna. Mata kuliah ekologi merupakan mata kuliah yang akan digunakan sebagai prasyarat mata kuliah wajib dan pilihan pada semester berikutnya, seperti mata kuliah wajib konservasi biodiversitas dan evolusi, serta beberapa mata kuliah pilihan seperti manajemen ekosistem perairan, pengendalian hayati, ekotoksikologi, ekologi komputasi, serta SMSDH. Setelah mengikuti mata kuliah ekologi, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep ekologi secara teoritis dan aplikasinya, memiliki keterampilan untuk melakukan pengamatan fenomena ekologis menggunakan peralatan standar yang ada di laboratorium, menyelesaikan tugas baik mandiri maupun kelompok terkait teknik analisis ekologis untuk mengatasi permasalahan lingkungan, serta memiliki keterampilan untuk mencari, membaca, membuat resum, berbagi, dan mendiskusikan beberapa informasi terkait ekologi, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Untuk memperoleh capaian pembelajaran di atas, secara teoritis, mata kuliah ekologi akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup ekologi, mulai dari tingkat organisasi populasi hingga ekosistem, mendeskripsikan dan menganalisis tentang karakteristik populasi, komunitas, interaksi antar populasi, faktor abiotik, interaksi di antara faktor biotik dan faktor abiotik, rantai dan jaring makanan, ekosistem dan aliran energi. Selain itu, juga akan membahas tentang pengendalian biologis, perilaku daerah teritorial, dan home ring, ekologi evolusioner, serta aplikasi konsep ekologi dalam pengelolaan ekosistem. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pengamatan fenomena ekologis, maka dilakukan praktikum dengan 6 topik yang mencakup materi pemantauan terhadap ekosistem terestrial dan ekosistem perairan, yang mana pada setiap topik diawali dengan perencanaan praktikum, pengamatan dan pengumpulan data, analisis data, pelaporan, serta presentasi dalam rangka untuk review dan sharing ideas. Adapun strategi pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan project-based learning melalui belajar mandiri dan diskusi terstruktur dari materi yang telah kami sediakan. Hal ini dituangkan dalam bentuk tugas presentasi 1 yang akan dilakukan pada tatap muka 3-7 dan juga pertemuan ke-12. Pelaksanaan tugas presentasi 1 ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Pendekatan lain yang akan kami lakukan adalah student-centered learning dalam rangka problem solving. Pada pendekatan ini, mahasiswa dibagi menjadi 12 kelompok, yang mana setiap kelompok akan diberi tugas untuk mereview satu topik yang telah ditetapkan. Untuk itu, maka setiap kelompok diwajibkan mencari materi terkait dari jurnal internasional bereputasi dan juga textbook. Selanjutnya, mahasiswa membuat ringkasan serta materi presentasi dalam PPT berbahasa Inggris. Tugas presentasi 2 ini dilakukan dalam tatap muka 13-15. Selain itu, pada waktu tertentu selama perkuliahan,
dosen akan memberikan tugas mandiri, kuis, serta UTS, dan ujian akhir semester. Sedangkan penilaian pada proses praktikum akan dilakukan melalui pelaksanaan pretest atau posttest, laporan, serta presentasi hasil praktikum. Dengan demikian, penentuan nilai akhir mata kuliah ekologi didasarkan atas nilai tugas presentasi, kuis, tugas mandiri, UTS, UAS, serta nilai praktikum. Adapun pengampu mata kuliah ekologi terdiri dari 5 dosen dan pada saat praktikum akan dibantu oleh beberapa orang asisten. Berdasarkan hal di atas dan mengingat mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, maka setiap mahasiswa harus menyusun strategi untuk mendapatkan nilai yang dicita-citakan. Berdasarkan tahapan dan proses yang akan dilakukan selama perkuliahan dan praktikum, maka mahasiswa perlu melakukan evaluasi diri yang selanjutnya digunakan untuk menentukan langkah nyata dalam rangka mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian pengantar mata kuliah ekologi ini. Semoga semua mahasiswa pengambil mata kuliah ini diberi kesehatan untuk dapat mengikuti perkuliahan dan praktikum, serta pada akhirnya semua capaian pembelajaran mata kuliah tercapai dengan baik. Saya sebagai koordinator mata kuliah ekologi mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan semoga sukses, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.